Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik tentang kekongruenan yang biasanya dipelajari dalam teorema bilangan dasar. Pertama-tama, kita akan mendefinisikan tentang kekongruenan. Kekongruenan dapat didefinisikan sebagai berikut. Jika M suatu bilangan bulat positif dan M dapat membagi selisih kedua bilangan, dalam hal ini bilangan bulat, A minus B, maka kita dapat mengatakan A kongruen dengan B modulo M. Pernyataan tersebut bisa ditulis sebagai berikut, yaitu A kongruen B mod M. Dengan syarat, M dapat membagi habis A minus B. Untuk memahami ini, kita akan mengambil sebuah contoh, yaitu kita mengatakan bahwa 6 dapat membagi habis bilangan 2022. Kemudian, kita mengetahui bahwa 2022 dapat dibentuk dari selisih bilangan 2023 dengan 1. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan bahwa 2023 kongruen dengan 1 mod 6. Lanjut ke teorema 1. Di sini diberikan suatu pernyataan jika A kongruen B mod M, maka terdapat suatu bilangan K sehingga berlaku A sama dengan MK plus B. Dan begitu juga sebaliknya. Makna teorema 1 mengatakan bahwa kongruensi bisa ditransformasikan ke dalam bentuk linearitas. Sebagai contoh, kita ambil contoh yang sebelumnya, yaitu 2023 kongruen dengan 1 mod 6. Kongruensi ini bisa diubah ke dalam bentuk linearitasnya menjadi 2023 sama dengan 6 dikalikan dengan 337 ditambah 1. Manfaat dari teorema 1 sangat membantu kita untuk memahami bentuk kongruensi. Karena jika kita mengubah bentuk kongruensi tersebut ke dalam bentuk linearitas, maka kita bisa melakukan prediksi ataupun manipulasi ke dalam persamaan berikutnya. Oleh karena itu, jika kita menghadapi soal yang cukup rumit atau kompleks, maka salah satu strateginya adalah kita bisa menggunakan teorema 1 ini. Selanjutnya, kita akan ke teorema 2. Di dalam teorema 2 ini, kita akan menggunakan 3 sifat, yaitu jika diberikan A kongruen B mod M, dan bilangan A dan B ditambah oleh suatu bilangan bulat P, maka sifat kongruensinya dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu A ditambah P kongruen dengan B plus P modulo M. Dan jika kita kurangi A dan B dengan P, maka bentuk modulunya dapat dituliskan sebagai A minus P kongruen B minus P modulo M. Dan apabila kita lakukan perkalian terhadap A dan B, maka kita bisa menuliskan A dikalikan P kongruen dengan B dikalikan P modulo M. Sebagai contoh, untuk aplikasi dari teorema 2 bagian pertama, misalkan tadi kita sudah mengetahui bahwa 2023 kongruen dengan 1 mod 6, maka jika 2023 kita tambahkan dengan 2, maka bentuk kongruennya berubah menjadi 1 ditambah 2 juga. Ya.
kita tulis di sini, 2023 ditambahkan 2 kongruen dengan 1 ditambah 2 mod 6. Atau bisa ditulis ke dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu 2025 kongruen dengan 3 mod 6. Lalu aplikasi yang keduanya, jika kita lakukan pengurangan 2023 dengan suatu bilangan bulat, katakanlah minus 2, maka bentuk kongruennya menjadi 1 kurang 2 modulo 6. Atau bisa dituliskan sebagai 2021 kongruen dengan minus 1 mod 6. Perhatikan, angka minus 1 ini bisa kita lakukan transformasi. Ingat bahwa hasil sisa pembagian oleh 6 itu ada 6 kemungkinan. Yang pertama 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dengan kata lain, jika modulonya adalah N, maka sisa pembagiannya dalam rentang 0 sampai N-1. Dalam hal ini N di sini adalah 6. Kemudian, sisa pembagian 5 itu sama dengan sisa pembagian minus 1. Artinya supaya habis dibagi, maka 5 membutuhkan 1 angka lagi. Kemudian untuk 4, sisa pembagian 4 itu sama dengan sisa pembagian minus 2. Dan untuk 3, sisa pembagiannya sama dengan minus 3. Untuk sisa pembagian 2, itu sama dengan minus 4. Untuk sisa pembagian 1, itu sama dengan minus 5. Dan untuk 0, sama dengan minus 6. Artinya adalah, minus 1 bisa kita ganti dengan angka 5 di sini. Jadi, 2021 kongruen dengan 5 mod 6. Sekarang kita akan aplikasikan teorema kedua bagian ketiga, yaitu jika kita kalikan 2023 dengan suatu bilangan bulat, katakanlah 2, maka hasil kongruennya adalah sisa pembagiannya yaitu 1 dikalikan juga dengan 2 modulo M. Atau bisa kita tuliskan 4046 kongruen dengan 2 mod 6. Selanjutnya kita akan beralih ke teorema yang ketiga, yaitu teorema kecil Fermat. Nah, teorema kecil Fermat ini mengatakan bahwa A dipangkatkan P minus 1 kongruen dengan 1 mod P. Di mana bilangan P di sini adalah bilangan prima dan A di sini adalah bilangan bulat. Dan syarat penting dari teorema kecil Fermat ini adalah bilangan prima tersebut tidak habis membagi bilangan bulat A. Jika syarat tersebut terpenuhi, maka kita bisa berlakukan teorema kecil Fermat ini. Sebagai contoh, misalkan kita mengetahui bahwa 5 tidak habis, atau kita bisa tulis dalam notasi sebagai berikut. 5 tidak habis membagi 14. Lalu kita mengetahui bahwa 5 di sini adalah bilangan prima, maka kita bisa mengasosiasikan 5 ini sebagai P. 14 ini merupakan bilangan bulat, maka kita bisa asosiasikan dengan A. Sehingga, menurut teorema kecil Fermat, kita dapat menuliskan 14 pangkat 5 kurang 1 kongruen dengan 1 mod 5. Atau dalam bentuk sederhananya menjadi 14 pangkat 4 kongruen dengan 1 mod 5. Akibat dari teorema kecil Fermat ini, kita bisa menuliskan bahwa suatu bilangan bulat apapun, yaitu A, jika dipangkatkan oleh bilangan prima P dengan syarat P tidak habis membagi A, maka berlaku A pangkat P kongruen A mod P. Dengan kata lain, kita bisa menuliskan bentuk dari 5 tidak dapat habis membagi 14 ini sebagai 14
dipangkatkan 5 kongruen dengan 14 mod P. Mod 5. Dalam hal ini bilangan prima P-nya adalah 5. Baik, untuk penerapan teorema 1, 2, dan 3, di sini kita akan ambil contoh sebagai berikut. Yang pertama adalah carilah nilai dari 3 pangkat 152. Nah, perhatikan bahwa 11 di sini merupakan bilangan prima. Maka kita bisa mengasumsikan mungkin saja penyelesaian di sini bisa kita gunakan teorema kecil Fermat. Oleh karena itu, kita akan melihat apakah bilangan basisnya, yaitu A, dalam hal ini 3, dapat habis dibagi oleh 11. Tentunya di sini kita dapat menuliskan bahwa 3 tidak dapat habis dibagi oleh 11. Maka kita bisa menuliskan 3 pangkat 11 dikurangi 1 kongruen dengan 1 mod 11. Atau dalam bentuk sederhananya 3 pangkat 10 kongruen dengan 1 mod 11. Kemudian kita kembali ke topik permasalahannya, yaitu 3 pangkat 152. 3 pangkat 152 dapat kita sederhanakan ke dalam bentuk 3 pangkat 10, yaitu 3 pangkat 10 dipangkatkan oleh 15, lalu dikalikan dengan 3 pangkat 2, maka hasilnya sama dengan 3 pangkat 152. Atau dalam teorema kecil Fermat di sini, kita mengetahui bahwa 3 pangkat 10 itu menghasilkan sisa 1. Sehingga apabila 3 pangkat 152 dibagi dengan 11, maka bentuk ini akan kongruen dengan sisa pembagiannya. Dalam hal ini 3 pangkat 10, sisa pembagiannya 1, lalu hasil pembagiannya juga dipangkatkan dengan 15. Lalu 3 pangkat 2-nya kita biarkan, lalu jangan lupa kita tuliskan mod 11. Nah, kita mengetahui bahwa 1 pangkat 15 adalah 1. Maka sisa pembagian dari 3 pangkat 152 dapat dituliskan sebagai 9 mod 11. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa 3 pangkat 152 jika dibagi 7 akan bersisa angka 9. Next, kita lanjutkan ke penerapan yang kedua. Di sini kita diminta sisa pembagian dari 20 pangkat 2022 dibagi dengan 7. Sebelum kita mengerjakan, kita ambil sebuah fakta, yaitu 20 jika dibagi oleh 7 akan bersisa 6. Atau dalam kongruensi kita bisa mengatakan 20 kongruen dengan 6 mod 7. Kita ingat bahwa sisa pembagian oleh angka 7 itu ada 7 kemungkinan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ya, sampai 6. Ada 7 bilangan, yaitu 0 sampai dengan 6. Perhatikan bahwa sisa pembagian 6 itu sama dengan sisa pembagian minus 1. Artinya butuh satu angka lagi supaya dia habis dibagi 7. Begitu juga dengan 5 kurang 2, kemudian 4 minus 3, untuk 3 kurang 4, untuk 2 kurang 5, untuk 1 kurang 6, dan 0 itu kurang 7. Maka 6 di sini bisa kita gantikan dengan minus 1. Karena sisa pembagiannya sama. 6 dengan minus 1 itu sama artinya.
Dalam hal ini kita bisa tuliskan 20 kongruen dengan min 1 mod 7. Kembali ke soal, di sini pertanyaannya adalah 20 pangkat 2022. Nah, 20 pangkat 2022 eh, dapat diartikan 20 dengan minus 1 apabila kita pangkatkan, maka kedua-duanya juga harus dipangkatkan. Jadi 20 kalau dipangkatkan 2022, minus 1 di sini juga harus dipangkatkan 2022. Sehingga penulisan kongruensinya menjadi 20 pangkat 2022 kongruen dengan minus 1 pangkat 2022 mod 7. Karena minus 1 dipangkatkan oleh suatu bilangan genap menghasilkan bilangan positif, maka hasil pemangkatan min 1 dengan 2022 menghasilkan angka positif 1. Jadi, kita bisa mengatakan bahwa 20 pangkat 2022 jika dibagi 7 akan bersisa 1. Jadi, sisa pembagiannya adalah 1 dalam soal ini. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk memahami atau mempelajari konsep kekongruenan yang mungkin nanti akan dilanjutkan ke tahap 2-nya. Sekian dan terima kasih.